Kang, nah beberapa hari ini pasti kan sudah mulai tadi ya, Kang bilang agak-agak melo gitu. Saya yakin juga sudah mulai persiapan untuk meninggalkan gedung sate, meninggalkan rumah dinas. Eh, Gimana? Atau gini, cara apa yang Kang Emil lakukan dalam menghabiskan sisa waktu ini? Yang pertama, harus semuanya itu pakai syariat agama Semuanya pakai syariat agama. dalam hidup ini. Maksudnya tuh gimana tuh? Ya, jadi saya menggunakan syariat agama dalam menghadapi yang namanya perpisahan. Mhm. Bahwa semua yang kita pegang di dunia ini hanya sementara. Hmm. Itu harus diyakini dari awal. Mhm. Sehingga pada saat nanti tidak lagi, Ya. tidak post power syndrome. Karena mentalnya sudah dilatih menghadapi hari terakhir. Oke. Syariat ini juga saya pakai waktu saya kehilangan anak saya. Hmm. Kalau nggak pakai syariat agama, waduh berat sekali ya melogikakannya gitu. Tapi dengan hikmah, dengan keimanan kita belajar semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Nah, jadi itu dulu. Kedua, saya sebelum jadi wali kota, gubernur kan bukan pengangguran. Saya kan arsitek. Saya masih punya kantor 50 arsitek ya. Saya bisa kembali ke situ. Tapi saya melihat dunia lebih luas membutuhkan saya adalah saya orang yang bisa mempengaruhi. Jadi saya akan mencari kesibukan untuk mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi lagi berpikir membuat yayasan. Sekarang ini? Ya, Yayasan. yayasan tentang dua hal, kemanusiaan dan kepemimpinan. Kenapa tiba-tiba yayasan? Karena banyak orang yang ingin ikut saya untuk nolong orang, bikin acara daripada satu-satu, mending diorganisasikan. Oke. Selama tujuannya memperluas kebaikan, saya dukung. Jadi ada kegiatan keseharian yang sifatnya bisnis mungkin, ada keseharian yang sifatnya tetap menjadi orang baik lah kira-kira gitu ya, dengan takdir apapun itu tanpa harus punya kekuasaan. Tapi kalau beres-beres rumah mah udah ya selesai. Udah pindah, sudah sebulan, saya punya rumah pribadi. Kita punya tangkapan rekaman ketika Kang Emil beres-beres rumahnya. Mau lihat nggak? Kita coba sama-sama saksikan. Ada nih di layar belakang kita. ada. Coba kita putarkan videonya. Ini kamar almarhum Eril. Ini. Agak emosional sedikit. Tapi tadi berat ya. Saya ngelihat kayaknya Kang Emil tuh agak sembab gitu wajahnya. Perpisahan itu tidak mudah, Kang. Harus dilalui. Mental orang beda-beda lah ya. Tapi nggak bisa dihindari. Ya. Jadi harus dilalui. Kalau dibilang nggak sedih mah bohong lah. Tapi harus dilalui, ya move on. Iya, iya. Karena saya pernah mengalami momen ini kan, Iya. waktu wali kota Bandung, pindah ke gubernur. Kalau ke warga Jawa Barat, Kang Emil di sini juga tentukan ini semuanya warga Jawa Barat juga begitu. Jika ingin mengutarakan rasanya seorang Ridwan Kamil kepada warga Jawa Barat dan juga nanti yang menyaksikan acara kita ini, silahkan Kang Emil. Ya, hanya dua perasaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih sudah mempercayai seorang saya mengambil keputusan-keputusan demi Jawa Barat yang lebih luar biasa. 555 perubahan sudah kami hadirkan.
Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf dari hati yang tulus. Tidak ada manusia yang sempurna, Kang Prabu ya. Pasti ada kekurangan, kesalahan. Karenanya saya mohon dibukakan pintu maaf ya. Dan terakhir, mohon doa. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir terbaik buat kita lah ya, buat saya kira-kira begitu. Apapun itu. Tapi gak gimana-gimana juga tinggi elektabilitasnya Kang Emil. Kalau kita kerja kitalah yang akan menjadi buah elektoral kita. Kang Prabu lihat apakah saya banyak baliho? Enggak ada. Apakah bikin tim ini, tim itu? Enggak ada. Kalau surveinya bagus, karena masyarakat hari ini mengkonsumsi pemimpin dari jejaknya. Dan jejak saya ada di mana-mana. Yang terekam, yang terlihat, yang terasa, yang terviralkan, semua menjadi kurang lebih alasan kenapa elektabilitas mungkin atur lumayan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ridwan Kamil. Jadi ini apa ya, saya bertemu dengan banyak calon belakangan ini. Nah ini Kang Emil yang baru nih bilang kalau saya sih sudah di tahapan tasawuf gitu ya, mau mengalir begitu saja. Kalau karena guru saya adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Sufi Internasional, itu yang mengajari semua selama 5 tahun. Siap. Kami doakan yang terbaik juga buat Amin. Kang Emil. Insya Allah. Nah sekarang kita bicara tentang apa yang sudah Kang Emil capai ya di sini. Beberapa yang saya catat dan juga sempat kita bicarakan di episode kita di Konspirasi Prabu waktu itu. Salah satunya adalah investasi. Ya bagaimana investasi Jawa Barat ini kemarin ya di 2022 ya Kang Emil ya. Iya. Terbesar sepanjang 2022 nilainya mencapai 174,6 triliun. Hampir 175 ya. Hampir ya 175 triliun ya, atau 14,46% dari total realisasi investasi nasional. Ini sih luar biasa ya. Saya yakin ini deserve lagi tepuk tangan dari kita semua nih, karena tidak mudah di masa seperti ini. 5 tahun berturut-turut kita ranking 1. 5 tahun berturut-turut. Apa rahasianya Kang? Bagaimana Kang Emil bisa menarik investasi masuk ke Jawa Barat? Rumusnya sederhana, tidak ada ekonomi tanpa investasi. Orang bikin warung, orang bikin restoran, buka kafe, bikin hotel, bangun jalan, semua butuh dana yang tidak 100% dari dana negara. Ya. Itulah yang kita sebut investasi. Orang investor itu banyak pilihan, maka Jawa Barat adalah tempat terbaik. Kenapa? Karena infrastrukturnya paling lengkap, jalan tol paling banyak, kereta api cepat, awal September akan selesai kan, kemudian 9 ruas jalan tol, ada pelabuhan terbaik, satu itu. Kedua, Jawa Barat itu indeks produktivitas warganya paling tinggi dibanding provinsi lain. Jadi di provinsi lain satu hari 4 potong produk, di Jawa Barat bisa 6-8 potong produk. Yang ketiganya, kita responsif urusan bisnis. Dari rata-rata 5 ribuan per tahun di zaman saya, sekarang per tahun izin bisnis bisa melonjak 20 ribuan per tahun. Per tahun? Saking cepatnya. Dan terakhir, saya selalu jemput bola. Ini prinsipnya. Rezeki itu kayak jodoh, nggak bisa ditunggu, harus dijemput. Maka saya rajin ke luar negeri, ngedil bisnis, datang ke Singapura, ke Korea dapat 100 miliar. Datang ke Jepang 2 hari kemudian dapat 100 miliar ya dalam bentuk hibah. Itu cara saya menjemput rezeki. Nah, kombinasi itu melahirkan alasan kenapa Jawa Barat terbaik dalam bidang investasi. Jadi Kang Emil datang langsung ke salah satunya ya. Kita ada West Java Investment Summit tiap tahun. Tiap tahun menawarkan 50 triliun, 70 triliun proyek pariwisata, infrastruktur, transportasi. Jadi ada orang yang diundang tiap bulan Oktober, ratusan investor. Ada yang kitanya safari keliling. Kombinasi itu melahirkan keyakinan ini provinsi paling keren,
dalam urusan investasi. Nah, kalau Kang Emil bertemu dengan mereka, investor luar deh, ya Kang Emil ya, itu kan waktunya sebentar, nggak lama ya. Bagaimana Kang Emil meyakinkan mereka dalam waktu cepat? Jualan Jawa Baratnya kayak gimana sih? Saya pengen tahu. Ya, kalau saya ketemu investor, ya saya sampaikan singkat cerita, Cikini ke gondang dia, saya ke sini mau ngajak Anda berekonomi di Pulau Jawa Barat gitu. Cikampek, Tasikmalaya. Walaupun saya capek dari Indonesia, yang penting investasi kita riang gembira. Poinnya adalah saya rileks orangnya. Jadi ngedil itu nggak harus selalu formal. Di Jepang, ngedil sambil ngopi di pinggir jalan. Di Korea sambil jalan-jalan di taman. Di Tiongkok kita ngedil sambil naik perahu gitu. Jadi orang luar negeri itu tidak selalu harus diformalkan. Dia melihat kalau pemimpinnya serius, meyakinkan, dia mau datang. Kenapa? Karena the best salesman itu adalah orang nomor satu di wilayahnya. Karena saya orang nomor satu, saya jadi sales, mereka yakin. Kira-kira begitu. Yang paling besar yang mana, Kang? Oh, paling besar investasi ya kereta api cepat lah ya. Kereta api cepat itu kan hampir 80 triliun. Paling tinggi lah itu. Yang kemarin ini baru. Tapi nanti kereta api cepat itu tahap 2-nya dari Bandung ke Surabaya, karena pembebasan lahannya tidak ada, melipir jalan tol. Jadi kita berdarah-darah, banyak keluar uang untuk tahap 1. Tapi saya yakin ini lompatan dari Pak Jokowi, lompatan di zaman kita setelah kereta api cepat pertama, yang kedua, ketiganya insya Allah lebih lancar. Kalau yang berhasil saya yakin banyak, Kang Emil. Saya mau tanya justru yang nggak berhasil, yang kurang berhasil. Ada nggak? Mungkin jangan disebut tidak berhasil karena programnya berjalan. Hanya prosentasenya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Satu. Kedua, masyarakat harus paham, Kang Prabu juga. Ini para kepala daerah yang di sini misalkan. Kita ini lagi memimpin, ada COVID, merampok kehidupan kita. Itu dampaknya dahsyat. Dahsyat, ngambil nyawa rakyat Jawa Barat 15.000 orang. Ngambil uang kita dari perputaran ekonomi puluhan triliun. PAD kita hilang 10 triliun. Maka yang kurang, salah satunya ngaspal jalan jadi terkendala. Transportasi publik yang mahal itu juga terkendala. Nah, nanti karena COVID sudah lewat, maka 2023, 2024 program kita saya naikkan triliun-triliun untuk ngaspal jalan. Insya Allah akhir 2024 jalanan di Jawa Barat relatif sudah mayoritas sangat-sangat mulus lah. Amin, amin. Harus dilanjutkan sama penerus dong ya. Oleh PJ, oleh nanti siapapun. Karena kan saya ada pilihan jadi gubernur Jawa Barat lagi. Takdir belum tahu. Belum tahu. Mengalir teh ya kalau mengalir, tadi. Ya. Masih ada hak lah ya. Butuh sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan kesedihan. Dan itu hanya ada di pelukan ibu.